Hai teman-teman, sahabat saya RS. Saya sekarang sudah berada di tepian sungai yang berada di sekitar pertengahan kota, dan saya sudah menemukan keberadaan tempat tanaman alocasia yang begitu besar. Keberadaannya ini pas berada di tepian sungai. Nah, teman-teman, langsung saja saya harus ketuk pintu dulu agar bisa masuk ke rumah warga pemilik yang punya tanaman alocasia itu. Mudah-mudahan saya akan dikasih izin oleh pemilik. Bahkan kalau bisa saya nanti mau beli kepada pemilik untuk bisa mendapatkan alocasia itu, saya bawa pulang. Dan akhirnya saya diberikan dengan cuma-cuma. Dan saya berucap syukur dan berterima kasih kepada pemilik yang sudah memberikan dengan ikhlas alocasia yang ada di dekat rumahnya. Terus saat itu juga saya sempat bawa meteran untuk mengisi keingintahuan saya sesegera mungkin seberapa tinggi tanaman alocasia yang saya dapatkan. Dan saya ukur dari bawah tempat saya berdiri di tepian sungai itu sampai di ujung daun itu tingginya 2,80 meter. Dan saya dapat ukur juga lebarnya. Lebar daunnya saja itu 90 cm dan tingginya 140. Dan begitu pula batangnya saya ukur 140 cm. Nah, jadi dengan lebar 90 cm dan 140 cm tinggi ditambah batang dengan 1,40 meter, maka total keseluruhannya jadi 2,80 meter. Nah, begitulah pada akhirnya saya sudah mampu dan diberikan izin oleh pemilik rumah untuk membawa, dan saya memanggil anak-anak saya dan keluarga untuk membantu membawa alocasia yang saya dapatkan, membawa pulang ke rumah. Dan kini sebulan telah berlalu teman-teman. Inilah tanaman alocasia yang sudah saya dapatkan dan saya taruh di depan rumah saya. Dan ini saya dapatkan alocasia yang besar dengan umbi yang lumayan besar, dari diameter 15, ada yang 12, ada yang 10, dan ada yang 8 cm. Jadi rata-rata ketinggian umbinya ini adalah 80 cm. Dua batang sudah saya taruh di dalam pot dengan tanah subur. Satunya lagi saya taruh di dalam kolam, dan satu lagi tanpa tempat ya. Jadi batang yang paling besar ini saya taruh tanpa pot dan tanpa di air. Nah, di sini saya melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam tanaman alocasia ini bila menentukan jangka waktu tumbuhnya tunas-tunas baru dari satu batang ke batang yang lainnya. Yang diameter 15 cm ini adalah batang yang paling besar yang saya dapatkan, dan lumayan banyak tumbuhnya tunas-tunas baru. Tentu yang jadi pertanyaan adalah tanpa tempat atau pot yang berisi tanah,
umbi ini masih mampu mengeluarkan tunas-tunas baru sebagai calon batang dan daun. Satu lagi yang ada di air, jadi perbedaannya adalah yang di air tentu nampak sedikit tunas-tunas yang tumbuh dari umbinya. Jadi pada kesimpulannya berarti yang ada di kolam ini lebih sedikit munculnya tunas-tunas baru sebagai calon batang dan daun. Jadi yang nampak di sini lebih banyak serat-serat dari yang menyerupai akar-akarnya dengan warna putih dibandingkan dengan munculnya tunas-tunas yang menjadikan bakal daun dan batang. Nah, sedangkan yang dua lagi yang di dalam pot tentu nampak jauh berbeda karena dari tumbuhnya daun dan tunas-tunas barunya nampak juga lebih banyak calon-calon yang akan menjadikan tumbuhnya tunas. Nah, begitu apa yang saya lihat di dalam tanaman alocasia yang saya dapatkan di pinggiran sungai ini. Nah, masalah penempatan umbi yang besar 15 cm 1 bulan ini saya taruh di tempat yang agak lembab, jangan terlalu panas ya, sehingga yang di pot juga jauh berbeda untuk masalah penempatannya. Nah, teman-teman, sesuai dengan yang sudah saya kerjakan, maka yang pakai pot tentu lebih baik juga ditaruh di tempat yang cukup panas, cepat dalam proses pertumbuhannya. Oke, teman-teman, itulah yang saya dapatkan pembelajaran dari tanaman alocasia sesuai dengan yang saya dapatkan di pinggiran sungai di dekat. Nah, teman-teman mungkin yang suka dengan tanaman alocasia, tentu saya sendiri melihat tanaman ini dengan umbi yang begitu besar cocok dibuat sebagai tanaman bonsai, yang mana setiap batang dan daunnya bila dia sudah tumbuh bisa dipotong batangnya sehingga akan menumpulkan dan muncul tunas-tunas baru lagi yang lebih banyak. Kira-kira begitu, teman-teman, dari hasil pengamatan saya, sehingga saya juga belum bisa memastikan bagaimana nanti penampakan daripada bonsai sebagai tanaman alocasia. Jadi kalau bonsai yang sudah biasa tentu saya sudah pahami, namun sebagai bonsai alocasia saya akan masih menunggu bagaimana daripada hasil proses tanaman alocasia ini, baik yang ada di kolam, yang tanpa pot, bahkan yang di dalam. Oke, teman-teman, input terbatas saya yang saya dapatkan dari tanaman ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sebagai bahan informasi teman-teman yang suka sebagai pembudidaya bahkan pencinta daripada tanaman alocasia. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan, dan terima kasih
teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini sehingga saya lebih semangat untuk buat video lainnya dari tanam-tanaman berikutnya. Terima kasih.